wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjidul Hidayah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul setelah sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, refreshing, menyegarkan ingatan kita tentang kita berMuhammadiyah. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat bagi diri kita maupun keluarga kita apabila bisa diimbaskan dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai mari kita dalam hati kita masing-masing mari kita berdoa. Saudara kita Pak Arifin beberapa hari yang lalu kecelakaan. Pak Arifin Welirang ya. Semoga beliau diberi cepat sembuh dari sakitnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan coba menyegarkan ingatan kita tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu adalah pedoman ideologi yang berisi tentang hakikat, paham agama, dan misi gerakan Muhammadiyah dengan keyakinan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan untuk kesejahteraan umat manusia, serta cita-cita mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya Muhammadiyah berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, berjuang untuk menegakkan ajaran Islam di bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, kalau di kultum subuh kita banyak tentang khitoh-khitoh yang kita sampaikan, khitoh-khitoh Muhammadiyah dari tahun ke tahun. Nah, ini kita sampaikan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini adalah hasil daripada apa yang telah disampaikan dalam khitoh-khitoh itu ya, yang kemudian menjadi pedoman sampai saat ini. Fungsi daripada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu yang pertama sebagai arah yang tepat untuk menuju cita-cita yang diperjuangkan. Jadi kita mempunyai ya pedoman, arah ya. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Yang kedua sebagai gerakan Islam dan gerakan tajdid sesuai dengan paham Muhammadiyah tentang gerakan Islam itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
kalau kita memahami, merenungi proses berdirinya Muhammadiyah itu luar biasa ya. Dengan latar belakang pada saat itu, kenapa harus ada gerakan ini? Karena pada saat itu perlu kita sampaikan bersama bahwa Islam di tanah air kita ini adalah campur aduk. Apa bahasa saya campur aduk itu? Ya pokoknya bercampuran dengan ajaran-ajaran agama sebelumnya ya. Dengan alasan akulturasi, dengan alasan penyesuaian dan sebagainya. Padahal kita ini harus apa? Harus dikembalikan kepada rel yang sebenarnya ya. Bagaimana sejarah daripada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini? Perlu kita sampaikan juga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta. Kemudian oleh PP Muhammadiyah matan ini disempurnakan, khususnya pada segi peristilahan berdasarkan amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1970. Kira-kira kita usia berapa ya? Ya. Jadi masih kanak-kanak kita itu. Dan ini sudah disampaikan. Berarti apa? Berarti perserikatan kita itu sudah menjangkau ke depan. Apa-apa yang akan terjadi itu sudah dipagari, sudah diantisipasi ya. Nah ini ada 5 hal yang penting yang berkaitan dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi-fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sampaikan berkali-kali supaya pikiran kita terkooptasi dengan pengertian ini, bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itulah sebabnya maka dalam diri kita sebagai warga Muhammadiyah, apakah itu sebagai anggota, apakah itu sebagai simpatisan, apakah itu sebagai pimpinan atau pengurus, itu harus mempunyai jiwa dakwah. Jangan sampai terlepas dari itu, karena memang tugas dakwah itu adalah bukan hanya tugas seseorang yang mempunyai profesi khusus, tidak, ya semuanya mempunyai tugas untuk berdakwah itu ya. Jadi mental dakwah bagi warga Perserikatan Muhammadiyah itu harus melekat dalam dirinya ya. Kemudian yang kedua, di samping itu juga cita-citanya apa? Dalam rangka mewujudkan masyarakat utama. Masyarakat utama yang bagaimana? Masyarakat utama yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang erat ya, terutama pada pointer yang terakhir itu, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa harus itu dicantumkan? Karena memang kita itu sebenarnya sesungguhnya negara yang berketuhanan. Jadi kita ini adalah hidup di negara yang berketuhanan.
Itulah sebabnya dasar negara kita, pointer yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara ini harus percaya bahwa kita ini memiliki Tuhan, berketuhanan, dan nilai-nilai ketuhanan itu harus kita aktualisasikan dalam kehidupan itu. Kemudian dalam rangka apa kita ini juga? Dalam rangka melaksanakan fungsi manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagaimana dalam surat Al-Zariyat yang sering kita bacakan itu dikatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah yang dimaksud. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kehidupan kita ini adalah penuh dengan nilai ibadah apabila kita mau renungkan lebih dalam, baik ibadah yang bersifat mahdoh maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdoh. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, karena masih ada yang sholat, maka tatkala kita ini sudah dikatakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah, maka semua aspek kehidupan kita ini, apakah kehidupan secara individu, kehidupan pada kelompok, ya, kita ini adalah harus kita niatkan beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu seringkali kita sampaikan macamnya ada dua, yaitu ibadah yang mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang langsung dan ibadah yang tidak langsung. Ibadah yang tata lakunya sudah ditetapkan, waktunya, bilangannya, tempatnya mungkin itu sudah ditetapkan, misalnya seperti sholat, ya, haji, itu adalah ibadah-ibadah mahdoh yang harus kita lakukan. Dalam bahasa yang lain adalah ibadah ritual kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang secara umum, atau ibadah yang secara umum yang mana waktunya, tempatnya, bilangannya ini tidak ditetapkan. Mencari rezeki, menuntut ilmu, dan seterusnya. Itu semuanya adalah harus kita niatkan dalam rangka mencari ridho Allah. Fa insyaallah apabila semuanya itu diniatkan dalam rangka mencari ridho Allah, maka nilai-nilai kesucian itu akan dijunjung tinggi dalam kehidupan. Ya, nilai-nilai kesucian. Ya. Karena apa? Karena dalam rangka beribadah kita ini harus menjunjung kesucian. Kesucian pikiran, kesucian hati, kesucian jasmani, ini harus kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah, dalam rangka menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran itu, maka ini berdasar yang pada seringkali disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 104 itu, yang kita sampaikan pada awal tadi. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, jiwa dakwah itu harus ada dalam diri kita, ya, dan harus kita kembangkan. Dengan apa? Dengan memakai yang namanya Perserikatan Muhammadiyah. Karena apa? Apabila kita berjalan sendiri-sendiri secara individual, mungkin kita tidak mampu. Oleh karena itulah membentuk satu perserikatan atau kelompok. Karena seruannya di sini adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru, ya, segolongan
Ayat ini seringkali disebut dengan ayat organisasi. Semua organisasi Islam itu ayatnya ya ini yang dipakai. Kemudian dilanjutkan lagi, kenapa kita ini juga harus mengelola kehidupan? Karena memang kita diciptakan oleh Allah dalam rangka menjadi seorang khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini potongan ayat dari Al-Baqarah ayat 30. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini dalam lanjutannya, seolah-olah terjadi dialog antara Allah dan malaikat pada saat itu. Tatkala ini dikabarkan, malaikat memberikan argumentasinya. Dan Allah mengatakan dalam bahasa kita, mungkin mengatakan demikian, saya lebih tahu daripada kamu. Kalau malaikat berhadapan dengan Allah dijawab demikian, ini adalah sebuah tamparan yang luar biasa, Bapak Ibu. Itulah akhirnya malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat-ayat tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ada beberapa ayat, salah satunya Al-An'am ayat 165, kemudian Al-Fatir, Al-Surah Fatir ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi, dan barang siapa kafir maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita menjadi seorang khalifah ini, baik secara pribadi di rumah, ya, di masyarakat, masyarakat yang sempit, masyarakat yang luas, mari kita bersama-sama ya kita kaji bagaimana menjadi seorang khalifah yang baik itu. Ya. Karena kita sudah terlanjur menerima amanah dari Allah, ya, untuk mengelola kehidupan ini. Jadi pointer yang pertama ini Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ini sebagai warga Muhammadiyah, warga gerakan Muhammadiyah, itu yang pertama harus mengaku bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah. Dalam muara kehidupannya harus melaksanakan pengabdian kepada Allah atau beribadah kepada Allah, dan penerjemahan peribadatan itu bisa ibadah secara mahdoh, bisa ibadah secara ghairu mahdoh. Dan yang kedua, kita ini sadar bahwa fungsi dari kita ini juga sebagai seorang khalifah. Makanya harus berhati-hati Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang semuanya itu mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Dan ini harus terpatri sangat dalam diri kita. Ya, tidak boleh ragu-ragu lagi. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Imran ayat 19. Kemudian dilanjutkan Al-Imran 85 itu, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Para jamaah rahimakumullah,
Sejak lahir kita itu sebenarnya dalam kondisi fitrah. Kita bertauhid kepada Allah. Tatkala kita itu masih berada di rahim ibu kita, di kandungan ibu kita sudah disumpah, kita sudah ditanya siapa Tuhan, ya. Dan kita membenarkan Allah Tuhanku. Nah, setelah lahir bagaimana itu terserah dalam kehidupan, karena manusia itu pada dasarnya tergantung pada sosialisasi pertama pada saat lahir. Siapa sosialisasi pertamanya? Yaitu kedua orang tua kita. Kita mau dibawa kemana? Sosialisasi yang kedua adalah lingkungan kita sekitar, ya, masyarakat kita sekitar. Itu lingkungan sosialisasi kita. Kita hidup di mana? Pada lingkungan apa? Tatkala kita sudah dewasa, sosialisasi yang ketiga adalah bisa dari di mana kita bekerja, siapa teman kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, maka tiga komponen itu sangat berpengaruh terhadap diri kita masing-masing, ya, terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana tatkala seseorang itu berada pada lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung ketauhidan, bagaimana tatkala dia sudah dewasa? Dan disitulah diperlukan kesadaran untuk mencari ketauhidan kita, untuk mencari ilmu sendiri dengan bekal akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang keislaman, bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang mencari agama di luar Islam akan merugi, dan Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 3 itu dikatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu yang saya hormati, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebagai kelanjutan dan sebagai pelengkap dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Itulah sebabnya maka Rasulullah Muhammad SAW dijuluki sebagai penutup para nabi dan rasul, karena sudah lengkap, ya. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah selama 23 tahun itu dalam rangka menyampaikan risalah ilahiyah itu sudah selesai. Nanti tinggal kita sebagai orang-orang yang mengikutinya. Ya, tentu saja Bapak Ibu yang saya hormati, perlu adanya sebuah penyegaran-penyegaran agar kita semuanya tidak lupa, karena memang apabila kita sampai lupa, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Para jamaah rahimakumullah, pointer yang ketiga, Muhammadiyah itu mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran yang pertama, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, berdasarkan sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanakan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tatkala kita itu bermuhammadiyah, maka pegangan kita ada dua, Al-Quran sebagai wahyu dan sunnah Rasul sebagai pengaktualisasian daripada wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Itulah sebabnya apabila kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita ya wajib harus bisa membaca Al-Quran. Ya tidak hanya sekedar membaca saja,
tetapi juga harus memahami kandungan apa yang terjadi dalam Al-Quran. Nah ini, jangan sampai kita terjebak di dalam membaca dan membaca tanpa mengetahui apa yang ada di dalam kandungan isinya itu. Itulah sebabnya minimal tatkala kita membaca Al-Quran itu, kita paling tidak bisa membaca terjemahnya, paling tidak. Syukur-syukur kalau sampai mendalami ilmu yang lainnya, paling tidak tahu apa yang kita baca, apa maksudnya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis sahih, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan ajaran Al-Quran itu tercantum di dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya kita ada anjuran sholat, bagaimana tata cara sholat. Ada tentang wudhu, bagaimana tata cara wudhu. Ini diterjemahkan di dalam ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Malik bin Anas itu, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Jadi itulah pedoman yang harus kita miliki. Paling tidak di rumah juga harus ada itu semuanya. Harus ada, harus kita miliki dan harus kita baca. Di sini kesadaran literasi harus muncul di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perpustakaan masjid yang ada, literatur yang ada ini, mari kita setiap datang kita buka, jangan sampai kita biarkan begitu saja. Biarkan aja mereka itu rusak, kumal, kusam, asalkan rusak, kumal, kusamnya itu memang dibaca. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mengapa kita itu harus suka membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka ada pahala yang besar. Apa dasar kita berbuat amal solihah? Dasarnya adalah Al-Quran, dasarnya adalah sunnah Rasul. Jangan sampai kita semuanya di dalam melakukan amalan-amalan ibadah kita itu tidak berilmu. Dengan membaca Al-Quran dan sunnah Rasul itu, pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah mempunyai tolak ukur yang jelas, tolak ukur yang baik, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita ini mulai dari lahir sampai dengan kita nanti masuk ke liang lahat itu dalam rangka mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi yang pertama adalah akidah, yaitu menegakkan ajaran Islam yang murni, yang bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, mengikis habis dari penyakit tahayul, penyakit khurafat, penyakit bid'ah. Itu yang harus kita lakukan. Yang mana kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, kita itu kadang-kadang mengabaikan toleransi. Harus ada keberanian itu
Ya. Jadi kadang-kadang tidak toleran gitu. Karena ini tidak boleh ya sudah, kalau di masyarakat masih berkembang ya silakan. Tapi kita berupaya keras untuk menghindari itu semuanya. Ya. Dengan jalan kita juga tidak mengganggu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa dasar daripada akidah ini yang harus kita tegakkan itu? Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 3 itu dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak hanya sekedar menggunakan rasio belaka, tetapi ada hal-hal yang gaib dalam diri kita ini. Misalnya kita berbicara ruh, misalnya, itu adalah barang yang gaib. Ya. Tapi bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Tanpa ada yang menggerakkan itu, kita tidak akan bisa bergerak. Ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus dipegang teguh. Jangan sampai kita lepas dari itu semuanya. Ya. Misalnya ada bantahan, apa ada atau siksa kubur, itu adalah barang yang gaib, yang harus kita yakini adanya. Ya. Surga dan neraka harus kita yakini adanya. Itu adalah hal yang gaib. Kemudian disusul lagi dalam satu ayat, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari dua ayat ini menegaskan bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu, dan penegasannya adalah mengesakan Allah yang merupakan prinsip daripada ketauhidan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala seseorang itu sudah mengakui pengesaan terhadap Allah, maka kita dilarang untuk mensekutukannya, dilarang berbuat musyrik. Ya. Jadi melarang berbuat syirik, sebagaimana dalam ayat Luqman ayat 13. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada ayat-ayat yang lain yang mendukung itu. Jadi prinsipnya kita tidak akan menduakan Tuhan kita. Ya. Sebagaimana yang kita diingatkan pada saat sholat itu, kita selalu bersahadat. Syahadatnya lengkap. Ya. Ya syahadat tauhid, ya syahadat rasul. Ya. Paling tidak setiap hari kita bersahadat. Masih lagi ditambah dengan berzikir. Tatkala kita berzikir pagi, berzikir petang, itu kita juga mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Nah, ini semuanya yang harus dilakukan oleh setiap seorang muslim. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ajaran Islam itu yang meliputi yang pertama akidah, yang kedua adalah akhlak, yaitu mendorong tegaknya akhlak yang mulia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, parameter tingkah laku kita itu memang didasarkan pada wahyu Allah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya kita berkomunikasi, bagaimana adab orang berkomunikasi? Ya.
ada berkomunikasi pun kita juga didasarkan pada Al-Quran. Ya. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tua, lebih tua daripada kita, bagaimana komunikasi yang tua dengan anak. Ini semuanya di dalam Al-Quran diatur semuanya. Tinggal kita mau mencari, mau atau tidak gitu mencari. Ya. Misalnya kepada orang tua kita harus berkomunikasi dengan perkataan yang mulia. Ya. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Qaulan ma'rufah. Ya. Dan seterusnya. Teknik-teknik komunikasi ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita semuanya mau membaca atau tidak. Ya. Di dalam Al-Imran ayat 159 dikatakan, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini kan memberikan sebuah gambaran bagaimana Rasulullah SAW terhadap umat. Bersikap lemah lembut, ya. Disebabkan oleh apa? Ya semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena apa? Ya, karena menyampaikan sesuatu itu tanpa sikap yang lemah lembut sulit diterima oleh yang lain. Ini adalah salah satu dari ajaran untuk berkomunikasi. Kemudian ditunjang yang lain pada surat At-Taubah ayat 128 dikatakan, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah 128 itu sering dibaca oleh saudara-saudara kita itu kalau sedang membaca syair itu ada gandengannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Jadi Rasulullah itu berangkat dari kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Arab Quraisy. Ya. Bagaimana dikatakan berat terasa olehnya penderitaanmu tatkala mengajak menuju kebaikan, itu tantangannya luar biasa, ya, yang dihadapi. Karena memang walaupun Rasulullah itu punya kepribadian yang baik, tatkala dia mempunyai memperoleh wahyu untuk menyampaikan tentang kebenaran, itu belum tentu bisa diterima oleh yang temannya yang lain. Jangankan orang di luar keluarga, di dalam keluarga aja juga ada yang menentang, memusuhi. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati dikatakan berat terasa olehnya penderitaan. Ya. Dalam rangka apa? Menginginkan agar menuju pada keselamatan dan kesejahteraan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, maka akhlak ini harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Sifat-sifat Rasul yang seringkali kita pelajari itu ya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga yaitu masalah ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang ditutunkan Rasulullah SAW tanpa ditambah dan perubahan dari manusia. Ya. Di sana disebutkan dalam Al-Quran itu, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya.
Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah butuh ketegasan, butuh keberanian dari kita sendiri. Ya, butuh ketegasan. Ya. Oh ini boleh dan ini tidak boleh. Ya, sampai di sini saja, nggak usah ditambah lagi. Seringkali manusia itu kecenderungannya kan berkata, oh ini kurang afdol menurut siapa? Semestinya tolak ukur afdol itu adalah didasarkan pada dua pedoman itu, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Para jamaah rahimakumullah, jadi masalah ibadah ini bukan karena manusia, tetapi ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Nah dari sinilah Bapak Ibu yang saya hormati, butuh penyegaran, butuh kita itu disegarkan agar kita sekali lagi tidak lupa. Karena dalam kehidupan ini tarik menarik Bapak Ibu, tarik menarik. Ya. Antara yang suka menambah dan mengurangi dengan yang pas itu seringkali juga ditarik. Ya. Tatkala kita itu terpengaruh oleh mereka, maka ya terjadi pencampur aduan. Ya, pencampur aduan. Para jamaah rahimakumullah, kemudian yang keempat yaitu bab masalah muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama Islam serta menjadi semua kegiatan dalam berbagai bidang sebagai ibadah kepada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala masalah muamalah duniawiyah ini, ya apa-apa yang kita lakukan di dunia ini dalam menggapai kesejahteraan hidup di dunia ini, ya semuanya harus dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bidang, dalam berbagai profesi. Ya. Asalkan bidang-bidang dan profesi itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, ya itulah yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa dalam qalbun yang sangat dalam, itu semuanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dari 5 hal penting dalam matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah itu, Muhammadiyah mengajak pada segenap kita semua sebagai warga bangsa ini yang telah mendapat karunia Allah. Berupa apa karunia Allah itu? Tanah, air, kekayaan, kemudian kemerdekaan misalnya, ya. Dan terwujudnya sebuah negara yang kita beri nama Republik Indonesia ini harus berusaha keras bersama-sama menjadikan negara ini, bangsa ini, yaitu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud di dalam pengertian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebagaimana keputusan Tanwir Ponorogo pada tahun 1969 yang harus kita jadikan pedoman bahwa kita semuanya ini dalam rangka menggapai kehidupan ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam menggapai kehidupan yang bahagia itu dengan parameter wahyu Allah dan sunnah Rasul. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.